Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat datang kembali di channel Kamus Syari. Kali ini kita akan membahas tentang kajian hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam bab nikah. Pada kesempatan hari ini kita masuk pada pertemuan kedua di mata kuliah Bahsul Kutub, kitab hukum keluarga Islam atau bab nikah. Baiklah, marilah kita buka bersama-sama dengan baca surah Al-Fatihah. Kita diakan kepada mu'alif, guru-guru kita khususnya, dan orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, berkah di dunia wal akhirah. Syana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saat ini kita masuk pada lihat share screen. Sebelum kita mulai, silakan dibuka bukunya materi kedua perizinan nikah dan nikah paksa serta jumlah ismiyah. Akan saya bacakan satu kata per kata maknanya sekaligus cara bacanya atau harokatnya. Silakan disiapkan buku dan pulpennya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, bab yang kedua. Fi mujibati sihhatin nikahi, tentang hal-hal yang menjadikan nikah sah. Hal-hal yang menjadikan sahnya nikah. Fi mujibati sihhatin nikahi, tentang beberapa hal yang menjadikan nikah itu sah. Wahadal babu, dan bab ini yang qasimu terbagi ila salasati arkanin, menjadi 3 rukun, ya, 3 bagian gitu ya. Ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama atau bagian yang pertama, fi ma'rifati kaifiyati hadzal aqdi, tentang mengetahui tata cara akad ini, maksudnya akad nikah. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, fi ma'rifati wa halli hadzal aqdi, tentang ya mengetahui tentang mahal itu. Kalau dilihat di sini konteksnya apa ya? Mahal itu artinya tempat, kondisi, itu ya mahal ya. Tapi kalau di sini posisinya, kapan akadnya gitu ya. Fi ma'rifati mahalli hadzal aqdi, pengetahuan tentang tempat atau waktu pelaksanaan akad ini. Ats-tsalitsu atau ar-ruknu tsalits, rukun yang ketiga, fi ma'rifati syuruti hadzal aqdi, tentang mengetahui tentang syarat-syarat akad ini. Kita lanjutkan. Ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama, fil kaifiyah, terkait tata cara. Wan nadharu fi hadzal rukni, pembahasan ya atau fokus ya, fokus pembahasan fi hadzal rukni, pada rukun ini, fi mawadi'a, dalam beberapa poin. Fi kaifiyatil idni, yaitu terkait dengan tata cara izin, al-munaqadu bihi, yang dianggap sah gitu ya, yang dianggap cukup. Jadi izin menikah yang dianggap menjadikan nikah itu sah gitu ya. Wa minal mu'tabari ridahu fi luzumi hadzal aqdi. Wa manil mu'tabar di sini ya. Wa manil mu'tabar ridahu. Wa manil mu'tabar, dan siapakah yang dianggap ridhonya, izinnya, fi luzumi hadzal aqdi, dalam yang menjadi keharusan dalam akad ini gitu ya. Maksudnya siapa sih pihak atau orang yang harus diminta ridhonya ya, sehingga akad tersebut menjadi sah gitu ya. Wa hal yajuzu aqduhu 'alal khiyari am la yajuzu,
Wahal dan apakah yajuzu boleh akduhu akad nikah alal khiyari atas dasar pilihan, maksudnya bolehkah seseorang itu memilih ya. Amla yajuzu ataukah tidak boleh. Wahal dan apakah intarokho tatkala jika itu ya jika terjeda al-qabulu jawaban qabul ya, kan ada ijab ada qabul. Nah, qabul itu penerimaan dari pihak apa namanya laki-laki gitu ya. Intarokhol qabulu jika terjeda al-qabulu maksudnya terjeda itu waktunya tidak langsung secara apa ya ketika jawab halan kemudian qabil tuh langsung. Nah, kalau tarokho itu terjeda min ahadil muta'aqidaini dari salah seorang yang dari salah satu dari dua orang yang sedang berakad lazima dzalikal aqdu sehingga akad tersebut terjadi atau sah gitu ya. Amin syarti dzalikal faur ataukah di antara syarat itu syarat sahnya akad itu al fauru dilakukan secara langsung tanpa jeda. Maksudnya misalnya saya nikahkan langsung jawab saya terima. Nah, kalau al-fawru seperti itu, langsung gitu ya, tanpa jeda. Nah, tarokho itu terjeda gitu ya. Apakah boleh terjeda ataukah langsung dijawab? Ya, menjadi syarat daripada sahnya akad nikah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kunci dari pembahasan kali ini. Al-maudi'ul awwalu, poin pertama, al-idnu fin nikahi ala dorbaini. Al-idnu izin, perizinan, fin nikahi, perizinan maksudnya keridoan atau sebuah apa namanya izin fin nikahi dalam nikah ala dorbaini terbagi dua. Bahwa izin tersebut waqi'un fi haqqir rijali. Waqi'un terjadi fi haqqir rijali bagi ya hak bagi kaum pria, maksudnya calon suami. Jadi seorang laki-laki itu ya calon suami itu ya memiliki apa namanya hak untuk dimintai izin ya. Wa thayyibu minan nisa'i bil alfadhi. Sementara athayyib itu janda atau perempuan yang sudah pernah menikah minan nisa'i ya, minan nisa'i dari perempuan bil alfadhi dengan lafadz yang sharih, maksudnya saya mengizinkan, saya siap. Nah, itu secara sharih dengan lafadz yang jelas. Wa huwa fi haqqil abkaril musta'danat waqi'un bisukut. Wa huwa sementara izin itu fi haqqil abkar bagi kalangan perempuan yang masih perawan atau gadis al musta'danat yang dimintai izin ya, perempuan-perempuan yang masih gadis yang dimintai izin waqi'un terjadi. Jadi izin itu terjadi bisukuti dengan diam gitu ya. Jadi perempuan yang masih gadis kalau dimintain kamu siap nggak dimintain itu di lamar itu sama dia sama si A misalnya, kemudian dia diam saja sambil tersenyum, a'ni arido karena asukuti alamatur ridho, diam bagi perempuan yang masih gadis perawan ketika dimintain apa namanya menikah, kemudian dia jawab diam saja tanpa menjawab dengan kata-kata, maknanya ridho. Nah, gitu ya, a'ni arido. Ini sebetulnya permasalahan yang sifatnya sosiologis dan psikologis. Bisa jadi daerah tertentu itu begitu, bisa jadi akan berbeda. Tapi ini menurut penjelasan kitab ini, pada umumnya perempuan yang masih gadis jika diminta itu biasanya malu sehingga diam itu sudah tandanya menerima karena biasanya kalau menjawab dia nolak gitu ya. Amar raddu akan tapi penolakan fabil lafzi ini salah ya. Fabil lafzi ini kurang ya. Ya. Wa amar raddu adapun penolakan fabil lafzi. Ini begini. Sudah benar ya, fabil lafzi. Benar, sudah benar ini ya. Wa ammar raddu adapun penolakan fabil lafzi maka dengan lafaz, maksudnya dengan kata-kata. Wala khilafa dan tidak ada perbedaan pandangan fi hadhil jumlati dalam permasalahan ini illa ma hukiya kecuali pendapat yang diceritakan yang konon dikisahkan
an ashabis Syafi'i, dari murid-murid Imam Syafi'i. Anna idnal bikri, bahwasannya izinnya perempuan yang yang masih gadis, idza kanal munkih, ya, idza kanal munkih, jika yang menikahkan ghaira abin wala jadin bin nutqi, jika yang menikahkan ghaira abin, bukan ayah, wala jaddin dan tidak pula kakek, bin nutqi, dengan ungkapan. Jadi kalau menjawab, kalau setuju ya harus menjawab, ya dengan catatan, ya, jika yang menikahkan bukan ayah atau kakek, artinya ada wali yang lain selain keduanya, misalnya saudaranya, ya, menggantikan ayah atau kakeknya yang sudah meninggal, gitu ya, maka saudara yang menikahkan. Nah, ketika saudara laki-laki ini menjadi wali dan ingin menikahkan saudaranya, maka perizinan itu dari si adik atau kakaknya itu ya dengan lisan, gitu ya. Berbeda dengan ayah atau kakek yang di sini wali mujbir, gitu ya. Wa inna masaral jumhuru, hanya saja para mayoritas ulama itu berpendapat ila anna idnaha bisomti, gitu ya. Hanya saja ini para ulama mayoritas itu mengatakan bahwasanya anna idnaha, bahwasanya izinnya perempuan yang masih gadis bisomti, dengan diam, ya, bisomti dengan diam. Ini diam atau sukut atau somet itu sama, itu diam saja sudah menunjukkan perizinan. Min qaulihi alaihi salatu wassalam, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Al-aimu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'maru fi nafsiha wa idluha simatuha. Al-aimu, perempuan yang janda, gitu ya, ahaqqu, itu lebih berhak bi nafsiha, terhadap dirinya sendiri, min waliha, daripada walinya, gitu ya. Perempuan yang sudah janda, sudah pernah menikah, kemudian mau menikah lagi, maka dia ya tidak perlu tidak harus izin sebetulnya, ya. Tapi walinya tetap wali, tapi dia punya pilihan, gitu, untuk menentukan siapa yang akan dinikahinya. Wal bikru, sementara perempuan yang masih gadis, tusta'maru, dimintain izin atau diminta pertimbangan finafsiha, terkait dirinya. Wa idnuha, sementara izinnya menjadi tanda si perempuan yang masih gadis itu menyetujui simatuha, dengan dia diam saja sudah menunjukkan dia izin. Wattafaqu, dan para ulama sepakat ala anna in'iqadil nikahi bilafdil nikahi mimman idnuhu al-lafdu. Para ulama sepakat bahwasanya ala annal inqadil nikah, bahwasanya keabsahan nikah bilafdil nikah, dengan lafaz nikah, mimman idnuhu al-lafdu, dari orang yang izinnya dengan lafaz. Maksudnya ketika dia seorang pihak-pihak tertentu yang menikahkan, diminta izinnya harus dijawab dengan lafaz soreh, gitu ya, itu ya menikahkannya dengan kata lafaz nikah, gitu ya, saya nikahkan, ya, gitu ya, itu sah. Wa kadzalika bilafdz tazwij, begitu juga dengan lafaz tazwij. Tazwij itu mengkawinkan, ya, zawaja yuzawij itu mengkawinkan, berarti saya nikahkan atau saya kawinkan, boleh pilih salah satu, gitu ya. Waqtalafu fi in'iqadi bilafdzil hibah, boleh tidak menggunakan kata hibah, saya hibahkan, saya berikan, gitu ya. Para ulama waqtalafu, berbeda pendapat fi in'iqadihi, terkait keabsahan nikah, bilafdzil hibadi, dengan lafaz hibah, misalnya saya hibahkan, saya berikan, au bilafdzil bai'i, atau dengan lafaz jual, saya jual, gitu ya, saya jual. Au bilafdzi sedekah, atau dengan lafaz sedekah, saya sedekahkan, gitu ya. Boleh tidak menikahkan dengan bahasa saya berikan, saya jual, saya sedekahkan. Fa'ajazahu qaumun, segolongan membolehkan. Fa'ajazahu, maka membolehkan, qaumun, segolongan ulama. Wabihi qala Malik wa Abu Hanifah, dan pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Menurut Malikiyah dan Abu Hanifah,
Hanafiyah gitu ya, boleh menggunakan lafaz ya, menikahkan itu dengan saya hibahkan anak saya jual anak saya sedekahkan anak saya. Ini boleh menurut Malik Abu Hanifah. Maknanya ya saya nikahkan gitu ya. Akan tetapi ini beda pendapat, berselisih, ditolak, tidak disepakati oleh waqala Syafi'i dan Imam Syafi'i la yan'aqidu illa bilafdhin nikah aw tazwij. Sementara menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan la yan'aqidu tidak sah. Nikah itu illa bilafdhin nikah kecuali dengan lafaz nikah, saya nikahkan, aw tazwiji atau dengan lafaz saya kawinkan, aw tazwiji atau dengan lafaz saya dengan lafaz kawin gitu ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i ya pilih salah satu antara nikah atau tazwij. Tapi kadang-kadang di kalangan kita itu di double-double, saya nikahkan dan kawinkan gitu ya. Wasabab ikhtilafihim, dan sebab faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara mereka. Hal huwa aqdun yu'tabaru fihi ma'an niyati al-lafdhul khass bihi, gitu ya. Hal apakah huwa akad nikah itu aqdun akad yu'tabaru fihi dianggap di dalamnya ma'an niyati beserta niat al-lafdhul khass bihi, apakah dalam hal nikah itu harus ada al-lafdhu lafad al-khassu yang khusus bihi terkait nikah itu. Jadi yang menjadi titik poin kenapa para ulama beda pendapat adalah apakah nikah itu memiliki istilah khusus ya, selain niat dia harus ada lafad yang khusus dipakai untuk menikahkan, misalnya saya nikahkan atau saya kawinkan khusus seperti itu, ataukah boleh dengan yang lain gitu ya. Am laisa min sihatihi atibarul lafzi, ataukah ini menggunakan ini ya. Ataukah laisa tidak min sihatihi yang menjadikan keabsahan nikah itu i'tibarul lafzi, lafaz yang dianggap gitu ya. Atau menganggap adanya lafaz. Jadi apakah harus lafaz secara tekstual dikatakan gitu ya. Ataukah tidak perlu gitu ya. Ini seperti misalnya jual beli. Jual beli itu kan kalau dulu mungkin secara konvensional kan saya menjual, saya membeli gitu ya. Nah sekarang belakangan ini kan tidak. Kita cukup mengklik tanpa harus berkata apa-apa. Kita cukup membayarkan misalnya di kasir gitu ya. Ya, atau secara online misalnya kita tinggal klik gitu ya, itu sudah tanda setuju menjual dan membeli. Nah, apakah nikah itu bisa seperti itu ataukah tidak gitu ya. Faman al-haqqahu, siapa yang menganalogikakan, mengkiaskan, menyamakan nikah bil uqudi dengan akad-akad lain, allati yang yu'tabaru fihal amrani, yang dimana dua hal itu dianggap gitu ya, dua hal itu dianggap maksudnya niat dan lafaz, tidak cukup niat saja, tidak cukup lafaz saja, tapi harus ada niat dan lafaz. Qala, dia berkata. Jadi harus ada niat dan lafaz, tidak cukup niat saja. La nikaha munaqidun illa bilafdhin nikahi aw tazwij. Jadi siapa yang mengatakan bahwasanya akad itu harus menggunakan apa? Ketika akad itu harus ada niat dan lafaz, maka mereka berkata la nikaha, tidak sah nikah ya. La nikaha munaqidun, tidak la nikah, tidak nikah, tidak ada nikah munaqidun sah gitu ya, illa kecuali bilafdhin nikahi, kecuali dengan lafaz nikah, aw tazwiji atau tazwij. Jadi ini pendapat yang pada umumnya mazhab Syafi'i bahwasanya nikah itu tidak bisa hanya cukup dengan lafaz hibah, lafaz itu, lafaz selain nikah dan mengkawinkan. Tidak cukup niat, kemudian saya niat tapi ngomongnya secara lisan itu tidak saya nikahkan tapi saya sedekahkan misalnya, itu tidak sah gitu menurut mazhab Syafi'i ya, atau mazhab jumhur ulama. La nikaha munaqidun, tidak sah nikah illa bilafdhin nikahi, kecuali dengan kata nikah, saya nikahkan, aw tazwiji atau mengkawinkan. Wa man qala, adapun ulama yang berkata innal lafdha, bahwasanya lafaz laisa min syartihi i'tibaran bima laisa min syartihi lafdhu ajazan nikah bi ayyi lafdhin ittafaqa idza fahimal ma'na syar'i min dzalik, gitu ya. Innal lafdha, bahwasanya lafaz ya, ungkapan secara lisan, laisa bukanlah min syartihi, dari syarat nikah,
Ya, i'tibaron dianggap bima laisa min syartihi al-lafdhu, karena melihat bahwasanya lafaz itu bukan bagian dari syarat sahnya nikah. Ya gitu ya. Maka mereka ajazan nikah, membolehkan pernikahan bi ayyi lafdin, membolehkan pernikahan itu maksudnya menjadikan atau menganggap bahwasanya nikah itu sah bi ayyi lafdin, dengan lafaz apapun, ittafaqa, disepakati, ya ittafaqa atau uttufiqa, ya idza fahimal makna syar'i, gitu ya, jika dipahami makna syar'inya min dzalika, dari itu. A'ni, maksudnya annahu, bahwasanya idza kana bainahu wa bainal makna syar'i musyarakah, bila mana antara nikah itu, antara makna makna secara apa ya, secara idza kana bainahu wa bainal makna syar'i musyarakah, seandainya jika di antara lafaz yang dipakai itu misalnya hibah, sedekah, jual itu, wa bainal makna syar'i, dan antara makna secara syariat itu musyarakah, ada kesamaan, ada memiliki kesamaan makna gitu misalnya. Misalnya penggunaan makna secara kinayah, secara apa ya? Secara isyarat, makna secara isyarat itu misalnya saya hibahkan, maksudnya saya nikahkan, atau misalnya saya berikan, maknanya saya nikahkan, ya tidak masalah gitu ya. Jadi intinya ada dua pendapat. Bolehkah kita menikahkan anak kita atau orang yang di bawah perwalian kita dengan kata-kata selain menikahkan dan mengkawinkan? Maka jawabannya dua. Menurut mayoritas ulama tidak boleh, harus menggunakan kata tazwij wan nikah. Itu juga pendapat daripada mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain, misalnya tadi mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, itu boleh menggunakan kata sedekah atau kata hibah ataupun bahkan lafaz berjual, gitu ya. Nah, ini adalah pembahasan tentang makna kata. Jadi intinya seperti itu. Jadi pendapat terbagi dua, gitu ya. Pembahasan pertama tadi tentang masalah izin bagi seorang perempuan, ya itu ada yang mengatakan bahwasanya si perempuan itu harus dimintain izin, khususnya ini adalah yang perempuan yang masih gadis, gitu ya. Sementara yang masih yang sudah janda itu tidak perlu dimintai, menjadi hak bagi dia untuk menikah gitu, tanpa ada intervensi dari yang lain, gitu ya. Dia bebas memilih siapa saja yang dikehendakinya. Nah, tapi pendapat yang lain, si janda juga dimintain izin, tetapi dia tidak tidak cukup dengan diam sehingga dianggap ridho atau izin mengizinkan, tapi dia harus mengatakan secara lisan, gitu ya. Oke, baiklah. Selanjutnya materi tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang terdiri dari dua diawali dengan kalimat isim, gitu ya. Contoh ini diawali dengan isim. Oke, diawali dengan isim, berarti al-babu tsani, isim ya, fi mujibati sihhatin nikah. Ini jumlah ismiyah. Ya, al-babu tsani mubtada, al-babu tsani mubtada, fi mujibati sihhatin nikahi khobar. Mubtada itu yang mengawali jumlah ismiyah. Ya. Jadi ini jumlah ismiyah, al-babu tsani fi mujibati sihhatin nikahi. Al-babu tsani mubtada saya merahkan, ya, yang khobarnya fi mujibati sihhatin nikah, ini adalah khobar atau penjelasan. Bab pertama, ya, bab pertama berarti mubtada, fi mujibati sihhatin nikahi itu khobar. Jadi intinya adalah mubtada itu yang mengawali jumlah, khobar itu yang menjelaskan mubtada, gitu ya. Contoh yang berikutnya, wa hadzal babu yanqasimu ila salati arkanin. Kata hadzal babu ini juga mubtada, ya. Bab ini yanqasimu ila salati arkanin, terbagi dalam 3 rukun. Nah, ini juga khobar, menjelaskan bab ini, gitu ya. Kemudian berikutnya, wan nadzaru fi hadzal rukni. Wan nadzaru mubtada, wan nadzaru biasanya diartikan utawi, gitu ya. Maksudnya ini mengawali jumlah ismiyah. Wan nadzaru, ya. Pembahasan pada rukun ini fi mawadi'ah, dalam beberapa poin. Nah, kata dalam beberapa poin juga khobar. Wan nadzaru fi hadzal rukun, ini mubtada, fi mawadi'ah khobar. Gitu ya.
Begitu juga ini al-idnu kan isim ya, isim berarti jumlah ismiyah. Fin nikahi dalam nikah, ala darbaini khobar ya. Al-idnu fin nikah mubtada, ala darbaini khobar. Izin dalam nikah ala darbaini itu terbagi dua. Jadi intinya adalah mubtada itu dalam bahasanya seperti subjek, kalau khobar seperti predikat. Seperti itu. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan manfaat. Marilah kita tutup bersama dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bila kurang jelas silakan diulangi lagi supaya nanti bisa mendapatkan penjelasan yang lebih utuh. Demikian dari saya, mohon maaf yang sebesarnya. Jangan lupa like ya, jangan lupa di like dan di komen bila mana ada pertanyaan-pertanyaan itu silakan ditulis di komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.